Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan diutus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, 3 hal itu yang menjadi bahan homili saya pada pagi ini. Dipanggil seperti halnya Nabi Amos. Ia juga lalu dipilih oleh Allah dan diutus untuk bernubuat terhadap umat Israel. Amos dipanggil bukan karena dirinya itu orang yang sempurna, bukan karena dirinya itu orang yang hebat, tetapi Amos dipanggil karena dia adalah seorang, dikatakan dalam bacaan pertama, seorang peternak dan pemungut cukai, pemungut buah ara, tetapi juga menggiring kambing domba. Pribadi yang sangat sederhana, peternak, pemungut buah ara hutan, penggiring kambing domba, adalah pribadi yang sederhana. Namun dalam pribadi yang sederhana ini, Allah telah memilihnya, memilih Amos untuk bernubuat terhadap umat Israel, supaya Amos menyerukan keadilan dalam kehidupan kepada Raja Amasya. Demikian juga dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, 12 murid itu dipanggil dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, dari begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka dipanggil. Mereka lalu dipilih untuk menjadi rasul. Dan mereka lalu berdua-dua diutus oleh Yesus untuk menyerukan pertobatan. Mereka diutus oleh Yesus untuk mewartakan hadirnya kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah berarti diajak untuk mewartakan kabar gembira.
Hadirnya kerajaan Allah itu tampak dalam bacaan Injil hari ini ketika mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dan minyak dan menyembuhkan mereka. Orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, dan orang mati pun dihidupkannya. Ini adalah suasana situasi yang penuh dengan sukacita, situasi yang penuh dengan kegembiraan, dan para murid diutus untuk mewartakan itu semua. Tentu para murid yang mengalami keterbatasan dalam pribadi-pribadi yang sederhana dengan latar belakang yang berbeda. Ada seorang nelayan, Petrus, Andreas, ada seorang pemungut cukai seperti Matius, tetapi juga ada Simon Selot yang ikut dalam kelompok pemberontak. Mereka bukan orang-orang yang sempurna. Mereka sungguh-sungguh diharapkan dalam tugas perutusan itu mengandalkan Tuhan. Maka jelas sekali bagaimana mereka diutus, bahwa Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Kuasa yang mereka jalankan itu bukan kuasa atas dirinya, tetapi kuasa yang dijalankan itu adalah kuasa yang berasal dari Allah sendiri. Dan mereka tidak boleh membawa bekal, tidak boleh membawa uang, hanya boleh membawa tongkat dan kasut, tidak boleh membawa baju 2 helai. Supaya apa? Supaya mereka tidak keberatan dengan beban-beban yang akan menghambat mereka dalam mewartakan kabar gembira. Supaya mereka sungguh-sungguh mengandalkan seluruh kekuatan pewartaan itu berasal dari Allah sendiri. Mereka siap untuk berkolaborasi dengan Allah mewartakan kabar gembira ini. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mendengar dari Romo Dadang bahwa di paroki Kalasan ini mulai ada pencalonan untuk prodiakon, ya kan? Prodiakon. Ketika ibu bapak, saudara-saudari diminta untuk menjadi prodiakon, jangan lalu menunjuk itu saja, Romo. Menika kemawon, Romo, kula mboten sah. Amargi kula mboten sempurna. Itu saja Tuhan, saya tidak perlu, saya tidak usah karena saya tidak sempurna. Ingat Amos yang dipanggil Tuhan. Ia bukan pribadi yang sempurna. Di dalam kesederhanaannya sebagai seorang peternak dan juga sebagai orang yang pekerjaannya itu mengumpulkan buah arah hutan, penggiring kambing domba, dipilih oleh Allah untuk bernubuat bagi bangsa Israel. Jangan sampai dalam cerita kemarin dengan Romo Dadang sempat bercerita di suatu paroki, tentu bukan paroki Kalasan ini, sebelum dia bertugas di paroki ini, ada seorang prodiakon, diajukan, lalu sudah mendapatkan SK dari Bapak Uskup. SK prodiakon itu SK dari Uskup loh ya. Lalu SK itu dikembalikan kepada Romo paroki. Romo Dadang mengatakan, saya tidak lagi bertanggung jawab akan hidupmu. Tidak lama kemudian, prodiakon yang menyerahkan SK itu dipanggil Tuhan. Ini cerita real loh ya. Silakan nanti kalau ada prodiakon yang dicalonkan, kalau akan menyerahkan SK-nya, dikembalikan, saya merasa tidak layak. Ini cerita bener ini, Romo Dadang yang cerita. Ini dasarnya apa? Kita siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipanggil, dipilih, dan diutus. Dasarnya itu dalam bacaan kedua surat Santo Paulus
kepada jemaat di Efesus bahwa Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Kristus itu telah mengaruniakan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Kristus akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Dalam wujud apa? Ketika kita menerima sakramen inisiasi, sakramen baptis, sakramen penguatan, dan sakramen ekaristi. Ini sakramen inisiasi. Dengan sakramen inisiasi itu kita mendapatkan karunia dari Allah. Karena dengan baptis kita diterima sebagai anggota gereja, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, dan kita mati terhadap dosa. Itu adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dengan sakramen penguatan, kita telah didewasakan iman kita, sehingga kita mesti diutus untuk mewartakan. Dengan perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan kita sebagai orang beriman. Disitulah karya penebusan Allah kembali terjadi, dan kita semua dengan perayaan Ekaristi itu telah ditebus. Semoga ibu bapak, saudara-saudari yang nanti diminta untuk menjadi prodiakon di paroki Kalasan ini menyadari diri sebagai pribadi-pribadi yang dipanggil, pribadi-pribadi yang dipilih, dan berarti siap untuk diutus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,